warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi kita di program belajar dari rumah bersama Ibu Mila. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang matematika, yaitu operasi hitung bilangan bulat. Hari ini kita akan masuk di materi perkalian. Kalau bisa sampai pembagian, alhamdulillah. Tapi sebelum Ibu masuk ke materi perkalian, Ibu akan memberi pemahaman terlebih dahulu kepada kalian tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat pada garis bilangan. Tentunya kalian semua sudah pernah mempelajari tentang garis bilangan pada waktu kalian di kelas 4 maupun di kelas 5 sebelumnya. Nah, anak-anak perhatikan, di sini ada contoh. Ini soalnya, ubahlah operasi garis bilangan menjadi kalimat matematika. Bentuk soal seperti ini sering kita temukan pada soal-soal ujian matematika, dan selama ini pengalaman Ibu banyak anak-anak yang justru ketika diberikan soal berupa garis bilangan malah mereka susah untuk menemukan jawabannya. Kalau diberikan hitung-hitungan langsung malah bisa menyelesaikan, tetapi ketika diberikan soal tentang garis bilangan mereka kebingungan. Nah, Ibu harapkan kejadian seperti itu tidak terjadi pada kalian. Jadi, perhatikan baik-baik bagaimana ketika kita akan menyelesaikan operasi hitung bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Nah, anak-anak, pada layar ini atau yang ada di buku kalian, di situ ada gambar sebuah garis bilangan, kemudian ada garis pertama, garis kedua, dan garis yang paling di atas itu garis putus-putus. Nah, untuk operasi hitung bilangan bulat, yang pertama kalian perhatikan ketika melihat garis bilangan, apabila ada garis yang pertama setelah garis bilangan, ini namanya garis bilangan yang ada angka-angka, ini namanya garis bilangan. Garis pertama yang ada di atas garis bilangan itu merupakan bilangan pertama. Ketika kalian akan menuliskan kalimat matematikanya, berarti ini adalah bilangan pertama. Kemudian garis kedua yang di atasnya itu merupakan bilangan yang kedua. Dan garis putus-putus yang ada di atasnya lagi itu merupakan hasil. Nah, di sini kalian diminta untuk mengubah operasi garis bilangan menjadi kalimat matematika. Kalimat matematika itu yang bagaimana? Kalimat matematika itu misalnya 1 tambah 2 sama dengan 3. Ketika kalian menulis angka 1, kemudian tambah 2 sama dengan 3. Nah, bentuk seperti itu kita sebut kalimat matematika. Oke, paham ya? Nah, berikutnya. Di sini adalah contoh penyelesaiannya. Ini silakan kalian lihat. Ini ada langkah-langkahnya. Jadi, pertama, garis yang pertama dilihat. Berarti ini menunjukkan bilangan negatif 9. Dari mana kita bisa tahu itu bilangan negatif 9? Dari angka yang ditunjukkan pada garis panah. Selamanya kita akan mulai dengan pada bilangan 0. Jadi kita mulai menarik garis itu mulai dari 0. Ketika kita lihat ini berhentinya di angka negatif 9, berarti yang pertama, garis yang pertama itu menunjukkan bilangan negatif 9. Berikut, kita perhatikan lagi garis yang kedua yang di atasnya. Karena garis ini berbalik arah, arahnya ke kanan. Berarti ini dikurangi. Sekarang karena dia berbalik arah ke kanan, maka dia dikurangi dengan bilangan negatif. Nanti kita akan lihat seperti apa. Nanti anak-anak berpikir, Ibu kalau ke kanan itu positif. Iya, akan sama hasilnya. Nanti kita lihat sebentar. Di sini kita lihat dulu. Yang pertama sudah jelas negatif 9. Kemudian operasi yang kedua, karena dia berbalik arah ke kanan, maka itu operasinya adalah pengurangan. Jadi dikurangi berapa? Kita hitung lagi di sini.
Mulai dari negatif 9 ke bilangan positif 4 itu berapa langkah kita melompat. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti semuanya ada 13 langkah. Sehingga kalau kita akan menuliskan pada operasi hitung kalimat matematikanya menjadi negatif 9 kurang. Kenapa kurang? Karena dia berbalik arah panahnya. Kurang negatif 13. Jadi hasilnya sama dengan positif berapa? Iya, positif 4. Nah, sekarang Ibu perlihatkan bagian berikutnya. Ini ya, langkah keempat. Silakan kalian lihat. Kalimat matematikanya menjadi negatif 9 kurang negatif 13 sama dengan 4. Nah, bisa juga kalian menuliskan kalimat matematikanya menjadi negatif 9 tambah 13. Ya kan? Karena ketika operasi hitung kurang, ini lambang operasi hitung kurang, bertemu dengan bilangan negatif, maka dia berubah menjadi positif. Oke? Sehingga bisa juga kalimat matematikanya ditulis seperti ini. Negatif 9 tambah 13 sama dengan 4. Jadi yang tadi di anak panah sini, perhatikan kembali. Ini kan tadi penjelasan Ibu karena Ibu bilang kalau dia berbalik arah, maka dia operasi hitungnya adalah kurang. Dan bilangannya menjadi negatif 13. Itu ketika kalian mau menggunakan operasi pengurangan. Tetapi kalau kamu mau gunakan penjumlahan, ini sama saja dengan kalian menambahkan positif 13. Kenapa dia jadi positif 13? Ya tadi itu. Karena dia mau berbalik arah ke kanan, dia melewati ini bilangan 0. Dia melewati ini bilangan 0, maka dia akan berubah jadi positif. Jadi bisa saja dia operasi hitungnya akan sama saja hasilnya. Yang negatif 9 kurang negatif 13 atau negatif 9 tambah positif 13. Hasilnya sama dengan berapa? Positif 4. Jadi ini hasilnya ya. Hasilnya. Di garis bilangan dia sama, gambarnya sama. Tetapi di kalimat matematikanya yang beda. Bisa paham sampai sini anak-anakku? Bisa. Nah, coba sekarang Ibu kasih satu soal. Misalnya masih dengan angka yang sama. Ibu akan lihat seperti apa garis bilangan yang kalian buat. Silakan. Ini kebalikannya ya. Kalau yang soal yang ada contoh di layar, ini diberi contoh garis bilangan, kalian menentukan kalimat matematikanya. Sekarang Ibu balik. Ibu tentukan kalimat matematikanya, kamu yang buat garis bilangannya. Masih dengan angka yang sama, tapi berbeda lambang operasi hitungnya. Berbeda bilangan positif negatifnya. Nah, sekarang coba bagaimana gambar garis bilangannya ketika soalnya menjadi. Silahkan kamu tulis di buku tulis ya. Negatif 9 tambah negatif 13. Ibu ulangi, negatif 9 tambah negatif 13.
sama dengan titik-titik. Jadi kalian gambarkan pada garis bilangan bagaimana posisi negatif 9 ditambah negatif 13. Jadi anak panahnya kemana? Itu yang akan Ibu lihat. Kemudian hasilnya jadi berapa? Hasilnya itu berarti anak panahnya kemana? Oke? Nah, silakan kalian gambar di buku tulismu pakai mistar. Kalau kamu kesulitan tidak punya mistar, gunakan saja garis yang ada di bukumu itu. Ada garis-garis pada buku, silakan kalian gunakan itu untuk membuat garis bilangan. Sekarang Ibu bisa siapa yang sudah bisa menggambarkan garis bilangan untuk bilangan yang pertama? Bilangan yang pertama pada garis bilangan siapa yang sudah selesai? Coba tunjukkan. Bilangan yang pertama itu berarti itu adalah garis yang pertama kalian buat pada garis bilangan. Siapa yang sudah? Silakan ditunjukkan. Aidil sudah? Aidil untuk garis yang pertama? Mana? Coba tunjukkan. Tunjukkan Aidil. Perbesar layarmu. Kasih ini. Mana Braja? Ibu lihat Braja. Iya, bagus sekali. Oke, lanjutkan. Oke, yang lainnya bagaimana? Miftah, mana Miftah? Iya, dari 0. Garis pertama itu Miftah masih keliru. Ketika kita akan membuat, tadi bilangannya yang pertama negatif 9 kan? Negatif 9 itu ketika kita menggambar di garis bilangan, kita mulainya dari bilangan apa? Iya, pintar sekali. Selamanya kita mulai dari 0 untuk garis yang pertama. Garis pertama harus mulai dari 0 ya. Jadi 0, kemudian kita meloncat ke arah kiri atau kanan? Iya, pintar sekali. Ke kiri sebanyak berapa kali meloncat? Garis yang pertama berapa kali meloncat? Garis yang pertama itu harus mulai dari 0. Garis yang pertama itu harusnya menunjukkan bilangan berapa sesuai soal? Negatif 9. Jadi garis yang pertama itu adalah negatif 9 anak-anakku. Garis yang pertama adalah negatif 9. Kemudian operasi hitungnya adalah tambah. Tambah negatif 13. Nah, ketika kita melihat di sini tanda tambah negatif 13, ketika tambah ketemu dengan negatif, berarti itu menjadi operasi hitungnya menjadi negatif atau operasi hitungnya menjadi kurang. Iya. Tanda tambah, perhatikan semua untuk kamu punya tulisan yang ada di buku. Negatif 9 tambah negatif 13. Itu sama saja dengan negatif 9 kurang 13. Bisa ya? Jadi kamu silakan tulis di buku catatanmu. Soal yang tadi Ibu berikan, negatif 9 tambah negatif 13 itu sama saja dengan negatif 9 kurang 13. Jadi tanda tambah ketika bertemu dengan lambang operasi hitung negatif, maka tambah dengan negatif itu berubah menjadi kurang. Oke? Paham? Nah, jadi tadi di garis bilangan, perhatikan semua garis bilangan yang kamu buat pada bukumu. Kita akan mulai dari 0.
Jadi yang pertama itu mulai dari 0. Kemudian kita tarik garis sampai ke arah negatif 9. Oke, semua sudah ya? Oke, kita tulis di atasnya garis panah tadi negatif 9. Nah, sekarang soalnya adalah tambah negatif 13. Kalau kita menambah, tambah negatif. Kalau tambah negatif, kita bukan mau berbalik arah ya. Tambah negatif itu berarti negatifnya bertambah banyak. Berarti anak panahnya akan semakin ke kiri atau ke kanan? Iya, pintar sekali. Karena di sini tambah negatif, berarti negatifnya itu akan bertambah banyak. Sehingga garis bilangannya itu, anak panahnya itu akan semakin panjang ke kiri. Kita akan mulai untuk garis yang kedua, di atasnya negatif 9 tadi, kita akan mulai start anak panahnya di atas negatif 9. Kemudian kita tarik lagi garis anak panah sampai di bilangan berapa? Kita meloncat sebanyak 13 kali dari 9. Berarti berapa? Hitung 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 13 kali meloncat. Berarti kita akan berhenti di bilangan negatif 22. Oke. Jadi anak panahmu mulai, garis anak panah yang berikutnya, garis anak panah yang kedua itu, mulai dari di atas negatif 9. Tarik terus anak panahnya, nanti berhenti di negatif 22. Oke? Sehingga hasil dari negatif 9 tambah negatif 13 atau sama saja dengan negatif 9 kurang 13 sama dengan 22. Nah, untuk menarik garis dari hasilnya itu, garis yang ketiga ya, anak panah yang ketiga, kita akan mulai dari mana? Kita akan mulai menarik garisnya dari mana? Untuk menyatakan itu hasilnya. Dari 0. Kita akan menarik garis hasilnya dari 0. Dari 0 terus tarik garis anak panahnya terus ke kiri sampai di bilangan negatif 22. Itulah hasilnya. Oke? Nah, udah paham semuanya? Sekarang, oke, alhamdulillah. Sekarang Ibu lanjut lagi. Ibu share screen dulu. Kita kembali lagi ke tampilan buku. Oke. Nah, ini sudah ya, Ibu anggap kalian sudah mengerti. Ini juga contoh 1.19. Yang punya buku silakan buka di halaman 32. Ya, buka halaman 32. 1.19. Nyatakan garis bilangan berikut dengan kalimat matematika dari operasi bilangan bulat. Ya, tanpa melihat langkah-langkahnya ya. Silakan jangan dulu lihat langkah-langkahnya. Kalau kita lihat garis bilangan ini, coba garis yang pertama. Ini menunjukkan bilangan berapa? Garis yang pertama menunjukkan bilangan berapa, anak-anak? Negatif 3. Berarti kalimat matematikanya akan dimulai dengan negatif 3. Kemudian lihat, anak panahnya semakin ke kiri. Berarti tambah atau kurang? Iya, bisa tambah, bisa juga kurang. Kalau tambah, berarti tambah berapa ini? Kalau tambah, kalau pakai operasi penjumlahan,
Berarti ini kita akan menambah berapa? Hitung, mulai dari 3. Kan berhentinya tadi yang garis pertama kan berhenti di 3. Berarti kita hitung mulai dari 3 ke 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti kita akan menambahkan negatif berapa? Negatif 6. Oke. Nah, jadi kalimat matematikanya adalah negatif 3 tambah negatif 6 sama dengan berapa? Iya, pintar sekali. Jadi garis yang putus-putus itu adalah hasilnya. Hasilnya itu kita mulai dari 0. Terus tarik garis ke kiri sampai di 9. Negatif 9. Sehingga hasilnya adalah negatif 9. Nah, bagaimana kalimat matematikanya yang lain? Bisa jadi ini negatif 3. Kalimat matematikanya yang lain adalah negatif 3 kurang 6. Oke? Paham sampai sini? Nih, lihat di langkah yang kelima. Lihat langkah yang kelima. Karena negatif A tambah negatif B sama dengan negatif A kurang B. Jadi ini yang Ibu maksud. Apabila positif ketemu dengan negatif, maka berubah menjadi kurang. Ini lambang operasi hitung penjumlahan. Apabila bertemu dengan lambang negatif, maka otomatis berubah menjadi kurang. Sehingga kalimat matematikanya untuk contoh yang tadi ini ya, negatif 3 tambah negatif 6 sama dengan negatif 9. Dapat juga ditulis menjadi negatif 3 kurang 6. Oke? Paham ya? Nah, kalau sudah paham, lihat lagi contoh 1.20. Hitunglah soal-soal berikut. Hitunglah soal berikut. Coba. 4 tambah negatif 4. Ini ada operasi penjumlahan ketemu dengan negatif. Berarti kalimat matematikanya yang lain ini jadi berapa? 4. Bagaimana? Kalimat matematikanya yang lain jadi bagaimana ini? Ini kan sebuah kalimat matematika. Tadi Ibu sudah sampaikan, apabila penjumlahan ketemu dengan lambang negatif, berarti ini jadi operasi hitungnya berubah menjadi? Iya, menjadi kurang. Berarti kalimat matematika yang lain dari ini soal nomor 1 menjadi 4 kurang berapa? Bukan anak-anakku. Lihat contoh tadi. Lihat contoh ini. Negatif 3 tambah negatif 6. Sama saja dengan negatif 3 kurang 6. Karena positif ini ketemu dengan lambang negatif. Dia berubah jadi operasi pengurangan. Paham? Nah, sekarang lihat contoh soal yang di sini. Positif 4 tambah negatif 4. Ini ada penjumlahan ketemu dengan negatif. Berarti dia jadi apa ini? Jadi operasi apa? Ibu tanya dulu, jadi operasi apa ini? Iya, jadi operasi pengurangan. Berarti kalimat matematika selain dari ini, selain dari yang tertulis ini, menjadi positif 4 kurang. Kurang berapa? Positif 4 kurang 4. 4 kurang 4 berapa hasilnya? Iya, betul sekali. Jadi 4 kurang 4 sama dengan 0. Paham ya? Sekarang lihat contoh. Ini, lihat. Penjumlahan bilangan bulat dengan lawannya akan menghasilkan 0. Oke? Ini juga yang contoh yang kedua. Perhatikan. Negatif 7 tambah positif 7. Sama, hasilnya 0. Oke?
Sampai di situ paham anak-anakku? Oke, jadi diingat-ingat apabila lambang positif ini penjumlahan ketemu dengan negatif, maka dia berubah menjadi pengurangan. Oke, bisa ya? Nah, ini sudah tadi. Lawan dari 4 adalah negatif 4. Jadi 4 tambah negatif 4 sama dengan 0. Atau 4 atau positif 4 kurang 4 sama dengan 0. Itu yang tadi. Oke. Sekarang kita lihat lagi contoh 1.21. Nih, ada soal cerita. Di sebuah wahana permainan salju, suhunya mencapai negatif 2 derajat Celcius. Suhu di luar ruangan 23 derajat Celcius. Selisih suhunya adalah titik-titik derajat Celcius. Nah, penyelesaiannya coba perhatikan. Suhu malam hari negatif 2 derajat Celcius. Karena ini dia tanya selisihnya ya. Kalau dia tanya selisih, untuk soal cerita, tolong kalian ingat-ingat, kalau dia menanyakan selisih, berarti kita mau menjumlahkan atau mengurangkan? Menanyakan selisih. Mengurangkan. Iya, betul sekali. Kalau menanyakan selisih, berarti kita akan melakukan operasi pengurangan. Ingat-ingat itu kata kuncinya. Kalau selisih itu berarti cari dia punya hasil pengurangan. Oke, untuk mencari hasil pengurangan, tentunya bilangan yang lebih besar dikurangi dengan bilangan yang lebih kecil. Nah, sekarang lihat suhu di luar ruangan tadi 23 derajat Celcius. Ini ya, 23 derajat Celcius. Dikurangi, operasi hitungnya adalah pengurangan. Kenapa pengurangan? Karena kita mencari selisih. Nah, kita mau kurangkan berapa? Kita kurangkan dengan negatif 2. Karena tadi suhu di dalam ruangannya adalah negatif 2. Nah, sekarang lihat. Operasi pengurangan bertemu dengan lambang negatif. Ini sama tanda. Ketika sama tanda, maka berubah menjadi operasi penjumlahan. Bisa ya? Beda dengan yang tadi. Kalau yang contoh yang tadi, yang 1.20, ketika di sini operasinya penjumlahan, kemudian ketemu dengan negatif, maka akan berubah menjadi pengurangan. Kalau di sini, apabila operasinya pengurangan, ketemu dengan negatif, maka berubah menjadi tanda tambah. Diingat-ingat itu ya, diingat-ingat. Jadi apabila positif ketemu negatif berubah menjadi negatif atau pengurangan. Nah, apabila negatif ketemu dengan negatif atau pengurangan ketemu dengan negatif, maka tandanya berubah menjadi tambah atau penjumlahan. Bisa ya? Sehingga untuk soal yang ini berubah menjadi 23 kurang negatif 2 berubah menjadi 23 tambah 2 sama dengan 25. Oke, sampai di situ anak-anakku bisa paham? Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang ini kita pelajari tentang sifat-sifat operasi hitung. Waktu siaran di Memosa, ini juga Ibu sudah sampaikan bahwa untuk penjumlahan bilangan bulat, dia berlaku sifat komutatif dan asosiatif. Komutatif itu artinya pertukaran. Jadi ketika posisinya ditukar-tukar, hasilnya akan tetap sama. Contoh, 3 tambah 4 sama dengan 7. Sama saja dengan 4 tambah 3. Karena 4 tambah 3 hasilnya juga sama dengan 7. Nah, begitu juga di perkalian. Begitu juga perkalian ya. Contoh, 3 kali 4 sama dengan berapa?
12. 3 kali 4 sama dengan 12. Kalau ibu balik, 4 kali 3 sama dengan berapa? 12. Jadi sama. Sifat komutatif berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Nah, sekarang bisa enggak 3 kurang 4 sama 4 kurang 3 hasilnya bisa sama tidak? Coba kamu cakar. Kalau 3 kurang 4 hasilnya berapa? Iya, negatif 1. Kalau 4 kurang 3? Kalau 4 kurang 3, 4 kurang 3 hasilnya? Iya, positif 1. Sehingga tidak sama kan? Berarti operasi sifat komutatif tidak berlaku pada pengurangan. Bisa? Begitu juga pembagian. Coba kalau pembagian. Apakah 10 bagi 5 sama dengan 5 bagi 10? 10 bagi 5 sama dengan berapa? 2. Kalau 5 bagi 10? Bisa dapatnya negatif 2. Sehingga hasilnya tidak sama kan? Jadi kesimpulannya sifat komutatif hanya berlaku untuk operasi apa saja? Operasi apa? Penjumlahan dan penjumlahan dan perkalian. Jadi sifat komutatif hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Pengurangan dan pembagian tidak bisa, tidak berlaku. Oke? Kalian boleh tulis di bukumu, di buku catatan. Jadi sifat komutatif hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian. Silakan ditulis di buku catatan. Ibu ulangi, sifat komutatif hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian. Oke. Nah, kemudian sifat komutatif itu minimal dia menggunakan berapa bilangan? Iya, minimal 2 bilangan. Kalau pakai 3 bilangan bisa tidak? Tidak bisa? Mari kita coba. Coba, sekarang kamu hitung. Untuk yang 3 bilangan. 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan berapa? 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan berapa? 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 6. Pintar sekali. Sekarang ibu balik. Kan kita mencoba menggunakan 3 angka. Sekarang ibu balik. Misalnya 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan berapa? 6. Berarti dia sifat komutatif itu minimal menggunakan 2 angka. Kalau lebih dari 2 angka berlaku atau tidak? Kalau menggunakan lebih dari 2 bilangan, apakah sifat komutatif ini berlaku? Iya, berlaku. Contohnya yang tadi. 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 6. Kalau dibalik, 6 tambah 2 tambah 1. 6 tambah 2. Misalnya dibalik, 3 tambah 2 tambah 1. Hasilnya sama, tetap 6 juga kan? Iya, begitu juga dengan perkalian. Perkalian itu, komutatif itu berlaku pada perkalian, dia minimal 2 bilangan, 2 angka. Jadi misalnya tadi, 2 kali 2, 2 bilangan toh? Atau misalnya 2 kali 3 sama dengan 6. Kalau misalnya kita mau menggunakan lebih dari 2 bilangan, misalnya 1 kali 2 kali 3, hasilnya berapa? 6. Kalau kita balik lagi, 3 kali 2 kali 1, hasilnya berapa? Iya, sama. Berarti
Menggunakan komutatif itu minimal menggunakan 2 bilangan. Lebih dari 2 bilangan dia berlaku atau tidak? Berlaku sampai sebanyak-banyaknya. Sampai sebanyak-banyaknya bilangan yang kamu suka tetap berlaku, ya? Mau pakai 10 bilangan dijumlahkan, kemudian ditukar-tukar angkanya, sama hasilnya, tetap akan sama. Begitu juga perkalian. Kamu mau perkalian sampai 5 bilangan, kemudian kamu tukar-tukar posisi bilangannya, hasilnya juga akan tetap sama. Bisa ya? Oke, kita lihat sifat yang kedua. Nah, sifat yang kedua itu asosiatif. Asosiatif itu artinya pengelompokan. Apanya yang dikelompokkan ini? Kita memasukkannya di dalam tanda kurung. Jadi ini 3, contohnya ini ya, Ibu blok. 3 tambah buka kurung, 4 tambah 5. Jadi kalau dihitung 4 tambah 5 itu sama dengan 9. 3 tambah 9 sama dengan 12. Dikelompokkan. Jadi dikelompokkan itu ini maksudnya. Ini. Ibu blok, kelihatan semua? Ya, yang dimaksud dengan pengelompokan itu ini nak, memasukkan bilangan itu di dalam tanda kurung. Ini 3 tambah, buka kurung, 4 tambah 5. Ini namanya dikelompokkan. Nah, sama saja dengan ketika tanda kurungnya kamu ubah. Misalnya tadi yang bagian belakang yang kamu kasih masuk dalam tanda kurung. Sekarang kamu ubah, misalnya yang di depan yang dimasukkan dalam tanda kurung. 3 tambah 4 yang dimasukkan dalam kurung. Hasilnya akan sama atau tidak? Sama. Akan sama saja hasilnya. Coba lihat. Tadi yang ini. 3 tambah. Yang di dalam kurungnya 4 tambah 5. 4 tambah 5 itu kan sama dengan 9. Sehingga 3 tambah 9 sama dengan 12. Sekarang kita balik. Sekarang kita balik pengelompokannya. Yang dikelompokkan pertama itu adalah 3 tambah 4. Sekarang 3 tambah 4 sama dengan berapa? Iya. 7 tambah 5 berapa? 12. Sehingga hasilnya sama dengan yang tadi. Sama kan? Iya, jadi sifat asosiatif itu berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Sama saja, sama dengan yang komutatif tadi. Jadi, kalau tadi komutatif itu hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian, maka sifat asosiatif juga. Sifat asosiatif berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Kalau komutatif ditukar-tukar posisinya, hasilnya tetap sama. Kalau asosiatif, pengelompokannya yang ditukar-tukar. Tanda dalam kurung itu yang ditukar-tukar. Paham sampai sini? Oke. Nah, sekarang Ibu lanjut lagi. Anak-anak sudah capek? Sudah bosan? Sudah bosan? Belum ya? Nah. Oke, Ibu lanjut sedikit ya. Sedikit lagi. Ini sekarang kita sudah mau kita kurang lebih 15 menit lagi ya. 15 menit lagi kita selesai untuk matematika. Sekarang Ibu ini ada baterainya yang sudah mulai lowbat, di charge dulu nak. Ini tadi muncul notifikasi di Ibu. Ada yang tinggal 10%, ada yang tadi tinggal berapa? 22%. Ini Amanda punya berapa ini? Oke, Ibu lihat settingan dulu. Sebentar. Ibu lanjut dulu ya, Ibu lanjut share screen. Ini tadi ya, sampai di asosiatif. Jadi komutatif sama asosiatif semua sudah paham ya? Oke, sekarang ini yang tadi, yang pengurangan. Ibu bilang tadi pengurangan tidak berlaku untuk komutatif.
Contohnya ini, 4 kurang 3 sama dengan 1. Kalau dibalik 3 kurang 4, hasilnya adalah negatif 1. Sehingga tidak berlaku. Begitu juga asosiatif. Asosiatif tidak berlaku pada pengurangan. Ini contohnya. 7 kurang, buka kurung, 4 kurang 2. Yang di dalam kurung itu yang diselesaikan lebih dahulu. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Sehingga 7 kurang 2 sama dengan 5. Kalau misalnya pengelompokannya kita balik. Kalau yang tadi ini yang dikelompokkan 4 kurang 2. Sekarang dibalik. Yang dikelompokkannya 7 dengan 4. Nah sekarang 7 dikurang 4 sama dengan berapa? Iya, 3. Kemudian 3 dikurang 2. Berapa? 1. 3 kurang 2, 1. Tidak sama hasilnya kan? Kalau yang ini tadi hasilnya 5. Sementara kalau dibalik pengelompokannya yang ini hasilnya 1. Sehingga sifat asosiatif tidak berlaku pada pengurangan. Oke, sampai di situ paham anak-anakku? Oke, alhamdulillah. Anak-anak ini ada contoh. Tapi ini contoh sudah ya, kalian sudah tahu. Ini misalnya ini nomor 2. Isilah titik-titik berikut. 6 tambah titik-titik buka kurung ya. 6 tambah buka kurung titik-titik tambah 14. Berarti titik-titik ini akan diisi dengan bilangan berapa? Bilangan? Lihat yang ini nak, yang ini, yang ibu blok kasih warna biru. Kita akan mengetahui bilangan berapa di sini ketika kita lihat yang di sebelahnya. Di sebelah sini pengelompokannya 6 tambah 12. Nah, di sini pengelompokannya titik-titik tambah 14. Berarti bilangan yang titik-titik di sini sebenarnya bilangan berapa? Bilangan? Iya, pintar sekali. Bilangan 12. Nah, jadi 6 tambah buka kurung 12 tambah 14. Kalau di sebelah sini, di ruas sebelah kanan, yang di dalam kurung adalah 6 tambah 12. Berarti tambah titik-titik di sebelah sini, berapa bilangan yang di sebelah sini? Berapa? 14. 14. Jadi anak-anak, untuk sifat komutatif maupun ini komutatif ya, yang ini komutatif. Ini asosiatif. Ini ruas sebelah kiri hasilnya, hasil dari penjumlahan sebelah kiri dengan hasil penjumlahan yang ruas sebelah kanan dia harus sama. Makanya di sini menggunakan tanda sama dengan. Oke? Makanya di sini menggunakan tanda sama dengan. Artinya hasil dari penjumlahan ruas sebelah kiri dengan hasil penjumlahan ruas sebelah kanan itu sama. Begitu juga untuk asosiatif. Di sini menggunakan tanda sama dengan. Artinya apa? Penjumlahan 3 bilangan yang ada di sebelah kiri hasilnya akan sama dengan penjumlahan yang ada di sebelah kanan. Oke? Paham ya? Nah, itu makanya dia pakai tanda sama dengan. Kalau misalnya tidak sama, kita pakai lambang tidak sama dengan. Pakai lambang tidak sama dengan. Tidak sama dengan itu ada lambang begini kemudian kita kasih garis miring. Itu dibaca tidak sama dengan. Oke. Sekarang kita lanjut. Ini contohnya lambang tidak sama dengan. Semua bisa lihat? Iya. Jadi ini contohnya 10 kurang 4 sama dengan 4 kurang 10. Nah, ternyata tidak sama kan? 10 dikurang 4 hasilnya berapa? 6, pintar. Kalau 4 kurang 10? Negatif 6. Sehingga hasilnya tidak sama antara ruas yang sebelah kiri
dengan ruas yang ada di sebelah kanan sini, hasilnya tidak sama. Makanya kita gunakan tanda tidak sama dengan. Ini, tanda seperti ini kita baca tidak sama dengan. Ya, tanda tidak sama dengan ini. Tanda tidak sama dengan merupakan tanda ketidaksamaan yang dibaca tidak sama dengan. Jadi cara membacanya tidak sama dengan ini. Ini kalau dibaca tidak sama dengan. Paham? Oke. Nah, anak-anakku, Ibu rasa untuk materi yang ini sudah paham semua ya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Boleh Ibu lanjut? Masih boleh Ibu lanjut? Nah, masuk di sini ya, di perkalian ya. Ini juga perkalian sudah Ibu bawakan kemarin waktu siaran di Memosa. Tetapi tidak itu maksudnya belum terlalu detail. Belum terlalu jelas. Mungkin takutnya Ibu ada anak-anak yang lain belum paham. Tapi sebenarnya perkalian mudah ya. Intinya untuk perkalian itu kalian harus kuasai perkalian, harus sudah hafal. Perkalian 2 sampai 9 harus sudah hafal. Kelas 6 harus sudah hafal perkalian. Jangan kalian tunda-tunda untuk menghafal. Ini kan banyak liburnya. Usahakan selama liburan itu kalian sudah hafal semua perkalian dari 2 sampai 9. Oke, untuk perkalian jadi kuncinya adalah apabila bilangannya positif ketemu dengan positif seperti contoh ini ya. Ini contohnya adalah positif kali positif. Positif 6 kali positif 5. Maka hasilnya adalah positif. Iya, hasilnya adalah positif 30. Yang perlu kalian ingat adalah apabila kedua bilangan itu bertanda sama, contohnya ini bilangan ini bertanda sama, sama-sama bertanda positif, maka hasilnya adalah positif. Bisa? Ya. Seandainya misalnya dia negatif, misalnya di sini negatif 6 kali negatif 5, hasilnya positif atau negatif? Bagaimana anak-anak? Apabila di sini contoh soal yang ini diubah. Negatif 6 kali negatif 5. Kedua bilangan bertanda sama atau beda? Bertanda sama. Tadi kuncinya Ibu bilang, kalau bertanda sama, maka hasilnya pasti positif atau negatif? Positif. Jadi diingat-ingat ya, diingat-ingat. Apabila kedua bilangan itu yang mau dikalikan bertanda sama. Bertanda sama itu maksudnya positif dengan positif atau negatif dengan negatif. Maka hasilnya adalah positif. Catat itu ya. Iya. Jadi kalau positif dikali positif hasilnya adalah positif. Negatif dikali negatif hasilnya positif atau negatif? Positif. Jadi hasilnya positif. Jadi kuncinya apabila kedua bilangan bertanda sama. Kedua bilangan bertanda sama. Misalnya ini. Positif kali positif hasilnya akan positif. Begitu juga misalnya dia bertanda negatif. Jadi misalnya negatif 6 kali negatif 5 hasilnya akan tetap positif. Sama-sama hasilnya positif 30. Oke? Contoh yang berikut. Berbeda tanda. Kalau berbeda tanda hasilnya negatif. Seperti ini. Negatif 3 kali positif 2 hasilnya sama dengan berapa?
Berapa anak-anak? Caranya kalau perkalian ditutup dulu lambang negatifnya. Kita lihat dulu, 2 kali 3 berapa? Iya, negatif 6. Kenapa dapat jawaban negatif 6? Karena salah satu bilangannya menggunakan tanda negatif. Iya, jadi apabila ada bilangan berbeda tanda, ini kan ada dua bilangan, bilangan negatif 3 dengan bilangan positif 2. Berbeda tanda, yang satu positif, yang satu negatif, maka hasilnya adalah negatif. Paham? Nah, ini caranya, ini tadi. Ini. Kalian perhatikan yang ini. 2 kali 2 kan 4. 1 kali 2 sama dengan 2. 0 kali 2 sama dengan 0. Ketika berubah tanda, lihat. Negatif 1 kali positif 2. Ini berbeda tanda, yang satu negatif, yang satunya positif. Maka hasilnya adalah negatif. Negatif 2. Sama, ini juga negatif 2 kali positif 2. Maka hasilnya adalah negatif 4. Negatif 3 kali positif 2 sama dengan negatif 6. Ya. Coba kalau ini. Berapa hasilnya? 5 kali negatif 7. Iya, negatif 35. Mudah anak-anak kan? Iya, bagus. Oh, Solobet, iya. Ini kita sudah mau hampir selesai juga anak-anakku. Kita sekarang sudah 53 menit 39 detik. Sampai di perkalian sudah paham ya? Perkalian mudah ya anak-anak ya? Begitu juga dengan pembagian. Untuk pembagian itu kan lawan dari perkalian. Sama ya. Apabila dia kuncinya sama dengan perkalian tadi. Apabila sama tanda, maka hasilnya positif. Jadi misalnya negatif 10 dibagi negatif 5. Hasilnya berapa? Berapa anak-anak? Iya, positif 2. Kenapa positif? Karena sama tanda. Oke? Jadi intinya perkalian dan pembagian itu sama. Apabila dia sama tanda, positif dengan positif atau negatif dengan negatif, maka jawabannya adalah positif. Kalau misalnya dia berbeda tanda, misalnya yang satu positif, yang satunya negatif. Misalnya negatif 10 dibagi positif 5. Iya, Katmil terlambat masuk. Nanti Katmil, anak-anakku yang hari ini yang hadirkan, tadi Katmil baru masuk, tadi kita cuma 12 orang, 13 dengan Ibu. Tapi ini matematikanya Ibu rekam layar, nanti rekamannya Ibu kirim lagi Ibu kirim di Classroom bagi yang belum sempat ikut pelajaran hari ini. Atau Ibu kirim di WA, tapi Ibu kirim dulu linknya di YouTube supaya tidak berat. Kalau mau kirim langsung, biasanya HP tidak bisa buka karena berat. Kan ini pembelajaran kita selama 1 jam. Nah, jadi biasanya Ibu kirim dulu ke YouTube supaya dia lebih ringan dibuka di HP. Biasanya Ibu kirim dulu ke YouTube, nanti habis itu Ibu kirim lagi di Classroom atau di WA. Jadi seperti itu ya anak-anakku. Jadi intinya hari ini kita belajar 4 materi. Ada penjumlahan, ada pengurangan, kemudian perkalian dan pembagian. Terus tadi kita sudah belajar juga sifat operasi hitung yang komutatif dengan asosiatif. Nah,
Anak-anakku, dari 4 materi tadi ditambah yang sifat-sifat operasi hitung, apakah kalian sudah memahami dengan benar? Bisa? Ya, tidak apa-apa. Tanya lagi sama ibu guru ya. Boleh mau japri. Kemudian di classroom itu, ibu sudah kirim juga tugas matematika yang harus kamu kerjakan. Nanti tolong kalian kerjakan, oke? Pertemuan kita pada hari ini dengan membaca doa ya. Sama-sama kita baca doa penutup majelis. 1, 2, 3. Bismillahirrohmanirrohim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.